Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Serli Prasetya dari kelas 2G akan menampilkan tugas saya, yaitu live coding dalam pembuatan aplikasi menginput data mahasiswa dan nilai-nilainya. Ini saya menggunakan aplikasi CodeBlocks dengan tipe data C++. Pertama saya akan masuki include ya. Include IOStream. Selanjutnya saya juga akan memasukkan beberapa include dengan mengcopy paste saja. Saya sudah membuat tipe data. Saya sudah membuat pembukaan header dari sebuah coding, yaitu menggunakan include dan using namespace agar dapat menggunakan beberapa kode yang sesuai dengan kualifikasi pada tugas ini. Selanjutnya saya akan membuat tipe data yaitu berupa struk data yang akan berisi beberapa tipe data untuk beberapa variabel. Salah. Kita menggunakan tipe data string untuk bagian nama, lalu string juga untuk name, integer untuk usia, float untuk nilai, string untuk untuk status. Selanjutnya saya akan membuat fungsi pertama, yaitu untuk menentukan status kelulusan. Di sini saya akan menggunakan string dengan variabel nilai seperti ini. Pada variabel nilai selanjutnya untuk pada fungsi pertama di sini saya menggunakan string untuk tipe datanya, untuk variabel sementara status kelulusan, dan memasukkan data tersebut kepada variabel utama yaitu nilai. Nah, di sini kualifikasi kondisinya adalah jika nilai lebih besar dan sama dengan 60 maka akan dinyatakan lulus. Sebaliknya jika tidak maka tidak lulus.
Selanjutnya saya akan membuat variabel utama menggunakan vektor seperti ini. Itu integer main pada data utama kita agar fungsinya dapat berjalan. Ini tipe data jumlah dan vektornya. Ini salah typo vektor. Mahasiswa daftar. Selanjutnya saya akan membuat outputnya. Dimasukkan ke dalam variabel jumlah yang sebelumnya kita buat menggunakan tipe data integer. Oke. Kenapa menggunakan cignor agar tidak akan mengganggu pada barisan tampilan yang ada pada hasilnya nanti yang menggunakan getLine. Itu kenapa menggunakan cignor. Jika untuk tipe data cin nanti ignore line-nya biar tidak berantakan gitu bentuknya. Selanjutnya kita pada percabangan pertama menggunakan if else, yaitu if jika jumlah data mahasiswa yang dimasukkan kurang dari 5, maka program diberhentikan. Kita akan membuat itu sekarang. Salah. Oke. Cout cuma 5 mahasiswa itu. Salah. Mana dia? Oh, ini dia. Salah. Kenapa ada N-nya ya? Terus return 0. Kode pertama kita sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan input data, membuat variabel pada input data menggunakan tipe data looping, yaitu for.
Oke, selanjutnya ini kita akan membuat inputan pada mahasiswa dengan iterasi bertipe integer. Iterasinya sama dengan 0 apabila data yang dimasukkan pertama pada variabel jumlah akan selalu bertambah sesuai dengan besarnya pada angka pada variabel jumlah. Seperti ini, jumlah kan 5 nih, iterasinya 0. Jika datanya kita masuki pertama, nanti akan selalu bertambah dengan iterasi yang plus ini, selalu bertambah sesuai dengan berapa jumlah yang kita tentukan dimasukin ke data nanti. Nah, mahasiswa M ini adalah variabel M yang ini kita buat. Nah, seperti ini, mahasiswa ke I tambah 1, maka setiap mahasiswa ke dari ditambahkan akan menambah terus sesuai dengan angka yang kita masukin kepada variabel jumlah. Selanjutnya kita akan melakukan output dan memasukkan datanya ke variabel-variabel banyak yang sudah kita tulis ini. Kita akan membuat variabel, kita akan memasukkan output dan membuat variabel sementara untuk ini. Seperti ini, kayak menggunakan cout, nama, getLine, di sini Jin, M, nama. Nah, di sini out, outputnya bertulisan nama, dimasukin ke variabel Jin yang dari variabel vektor awalnya mahasiswa dengan variabel sementara nama, menggunakan getLine agar barisnya tersusun rapih gitu. Kita akan lanjutkan pada yang lain. Oke, kita Oke. Oke, selesai dengan membuat variabel nama, NIM, usia, dan nilai ujian akhir. Di sini kita akan melanjutkan pada membuat status kelulusan. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk membuat agar dapat tersimpan ke file CSV. Oke. Kita akan membuat status kelulusan dulu ya. Dengan pengertian seperti ini. Kok usia sih? Status
variabel status kelulusan tadi yang mana dia? Ini status kelulusan ini. Status kelulusan ini. Diambil dari nilai M, nilai dari variabel M yang variabel nilai dari variabel sementara mahasiswa yang ada pada vektor. Selanjutnya selanjutnya kita akan membuat file CSV agar dapat digunakan sesuai dengan kriteria pada UAS. Kok nggak mau tadi mana? Oh ini bang.
salah tekan pencet. Ini. Di situ ada hasilnya nanti. Pada hasilnya nanti itu nanti agar for auto M ini untuk hasil nanti agak terlihat rapi dan bersusun, jadi makanya agak panjang gitu, biar yang ini akan masuk ke variabel ini dengan tampilan seperti ini gitu, agar rapi nanti di hasilnya. Nanti kita lihat di hasil lagi. Selanjutnya kita akan melanjutkan isi filenya. Oke. Nah, codingan kita sudah selesai. Selanjutnya saya akan menampilkan hasilnya. Sebentar ya. Nah, selanjutnya ini pada halaman hasilnya, di sini diminta untuk memasuki data jumlah mahasiswa yang minimalnya 5 seperti dengan ketentuannya. Nah, 5. Kita masukin 5 saja. Selanjutnya mahasiswa pertama saya akan beri nama Deren. NIM-nya 212121, usianya 21, nilai ujiannya 90. Mahasiswa kedua saya namakan Dini. NIM-nya 222222, usianya 22, nilai ujiannya akhir 90. Mahasiswa ketiga saya masukkan nama Echa. NIM-nya 232323, usianya 23, nilai ujian akhirnya 80. Selanjutnya mahasiswa keempat saya akan memasuki nama Yosel. NIM-nya 242424, usianya 24, nilai ujian akhirnya 80. Selanjutnya mahasiswa terakhir saya akan masukkan nama Dio dengan NIM-nya 252525,
Di sini 25, nilainya 70. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Karena awalnya pada codingan saya tidak membuat n/n, jadinya hasilnya kayak gini. Hasilnya akan tidak sebaris gitu, tapi kurang lebih seperti ini hasil dari codingan saya. Nah, di sini ada berupa nama mahasiswanya, ada NPM-nya, ada umurnya, ada nilainya, dan keterangannya bahwa dia lulus. Sekian dari video saya. Jika ada salah, saya menerima kritikan kepada kakak-kakak pengajar praktikum ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.